Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa Matsanisa TV di mana saja berada, terlebih siswa-siswi MTSN 1 Sleman Yogyakarta yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan segala nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam kajian menjelang buka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat baik itu di dunia maupun di akhirat, terutama adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung. Allahumma amin. Para pemirsa Matsanisa TV di mana saja berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda demikian: Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidhil lisan wal mut'imil jingan wa sha'imina fi syahri Ramadan. Yang artinya demikian: surga itu merindukan kepada 4 golongan. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu para pemirsa, kira-kira menginginkan surga atau neraka? Neraka atau surga? Pasti jawabnya surga. Tidak ada orang yang menjawab ingin masuk neraka. Seorang pencuri pun kalau ditanya, ya, pasti jawabnya masuk surga. Orang yang pekerjaannya merampok, yang pekerjaannya korupsi, kalau ditanyai pasti jawabnya ingin masuk surga. Tapi kira-kira bisa enggak kalau tidak melaksanakan aturan Allah? Tentu saja tidak ya. Nah, maka dari itu kita harus berusaha melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, para pemirsa Matsanisa TV di mana saja berada, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Saya yakin para pemirsa semuanya mau membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Lah kenapa toh dengan kita membaca Al-Quran kok kemudian kita dirindukan oleh surganya Allah? Begini para pemirsa, yang pertama, bahwa membaca Al-Quran itu merupakan perintah Allah. Contoh perintah Allah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, ini. Jadi membaca Al-Quran adalah perintah Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW juga dawuh perintah kepada kita umat Islam untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabihi.
bacalah Al-Quran olehmu, karena sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan datang, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi yang pertama alasannya itu, dengan cara kita baca Al-Quran maka kita berarti sudah taat, sudah tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah. Berarti kalau kita tunduk pada Allah, kepada Rasulullah, berarti kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah termasuk orang yang bertakwa, tidak lain tidak bukan, maka akan masuk ke surga, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan cara kita membaca Al-Quran itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah, ya, mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka tidak lain tidak bukan pasti kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga selalu menanti orang-orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, maaf, saya itu nggak bisa membaca Al-Quran nih, terus bagaimana? Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, cukup mendengarkan saja. Maka dengan mendengarkan saja, Allah sudah menyediakan kasih sayangnya. Allah berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibacakan di antaramu, maka dengarkanlah dan perhatikanlah supaya kamu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para pemirsa, ternyata dengan mendengarkan saja Allah mau mengasihi kepada orang yang mendengarkan Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita sudah disayangi oleh Allah, sekali lagi kita tentu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga para pemirsa, dengan membaca Al-Quran maka Allah akan memberikan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Satu huruf kita baca, maka Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Itu pun di luar sholat dan tidak berwudu. Apalagi kalau berwudu dan dibaca dalam sholat, maka pahalanya semakin banyak. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan pahala-pahala yang banyak, tentu saja merupakan wasilah kita untuk masuk surga. Dan membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang baik, sehingga tentu saja surganya Allah merindukannya untuk seseorang tersebut masuk di surganya Allah tersebut. Kemudian yang keempat, dengan membaca Al-Quran itu ternyata bisa menyembuhkan sakit. Maka Al-Quran disebut juga dengan asyifa, ya, merupakan asyifa sebagai obat, baik itu obat untuk jasmani maupun untuk rohani. Ya. Pernah pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang sakit parah dan sudah dicarikan tabib kemana-mana, tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Maka ketika Rasulullah SAW lewat di suatu kampung dekat orang tersebut, maka dipanggillah Rasulullah dan dimintai bantuan untuk mengobati orang yang sakit. Maka oleh Kanjeng Nabi cukup dibacakan surah Al-Fatihah dengan wasilah air putih, yang kemudian surah Al-Fatihah ditiupkan pada air putih tersebut dan
dan diminumkan kepada orang yang sakit, dan seketika orang tersebut sembuh dari sakitnya. Jadi itulah bahwa Al-Quran bisa merupakan menjadi obat baik itu jasmani maupun rohani. Kemudian juga Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran yang mana di dalamnya ada atau merupakan obat bagi orang mukmin. Nah, jadi situ ternyata Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah SWT. Kalau kita sudah sembuh jasmani kita, sembuh ataupun sehat rohani kita, berarti tentu saja kita tidak mau melaksanakan kejahatan-kejahatan. Berarti yang kita laksanakan adalah kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, tentu saja surganya Allah akan merindukan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para pemirsa Matsanesa TV di mana saja berada, untuk kajian pada kesempatan sore hari ini saja dulu. Untuk golongan yang lainnya kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum saya tutup, akan saya berikan pertanyaan kuis untuk siswa-siswi MTSN 1 Sleman, Yogyakarta. Mohon didengarkan pertanyaannya. Sebutkan 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Silakan dijawab di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kita tunggu jawabannya yang paling cepat dan yang paling lengkap, paling pas jawabannya, itulah yang berhak mendapatkan hadiah dari saya. Terima kasih, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.